Menginjak mushaf jelas ini dosa besar, bahkan bisa jadi kekufuran, karena salah satu di antara bentuk menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara fisik. Open Mic ANB. Ustaz, sebagai makhluk sosial, kita tentu sering berkomunikasi dengan sesama. Dan di antara bentuk komunikasi itu, kita membawakan klaim, pernyataan. Dan tidak jarang ketika kita membawakan suatu pernyataan, kita butuh penguat. Nah, di antara alat yang digunakan untuk menguatkan itu adalah sumpah. Yang saya dengar sih Ustaz ya, kalau sumpah itu biasanya orang mengatakan demi Allah, dan seterusnya. Tapi bagaimana duduk perkara ketika seseorang bersumpah dengan Al-Quran, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersumpah pada asalnya diperbolehkan dengan menyebut nama Allah, dengan kata Allah seperti demi Allah, atau dengan semua nama Asmaul Husna, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Ghafur, demi As-Sami', karena ini kembalinya sama juga kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sifat Allah seperti bi'izzatillah, bikalamillah, demi keagungan Allah, demi firman Allah, dan seterusnya. Nah, jika dipahami bahwa sumpah dengan menggunakan Al-Quran adalah menyebut Al-Quran dalam kalimat sumpah demi Al-Quran dengan maksud dia bersumpah dengan kalamullah, para ulama membolehkan. Bahkan di masa silam ada orang yang bersumpah dengan menyentuh Al-Quran. Lalu dia mengatakan, aku bersumpah dengan ini. Dia menyentuh mushaf Al-Quran. Dan beberapa ulama menyatakan seperti ini sah sebagai sumpah. Apalagi di zaman itu banyak orang bersumpah dengan mengangkat Al-Quran atau dengan menyentuh Al-Quran. Sehingga diperbolehkan bersumpah dengan menyebut Al-Quran. Yang diniatkan adalah bersumpah dengan kalamullah, bukan dengan fisik Mushafnya. Bukan dengan fisik mushaf atau benda kertasnya itu, bukan, tapi dengan kalamullah. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Dan niat itu adalah bagi orang yang melakukan sumpah itu, Ustaz. Niat ada pada posisi orang yang melakukan sumpah. Sehingga dia niat mengucapkan kalimat ini untuk maksud dia adalah bersumpah dengan kalamullah. Baik Ustaz, kalau orang bersumpah dengan Al-Quran dan di kemudian hari ada bentuk penyelisihan terhadap sumpahnya, ada pelanggaran terhadap sumpahnya, apakah ada nanti kutukan atau hal-hal yang bahaya akan menimpa dia, Ustaz? Melanggar sumpah itu tidak dilarang. Oh. Jadi bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk mempertahankan sumpah ketika sumpah itu isinya keburukan. Misalnya seseorang bersumpah sampai memutus silaturahmi, bersumpah sampai memusuhi orang lain, bersumpah untuk maksiat dan seterusnya. Ada orang benci sama orang lain, A benci sama B, lalu A bersumpah, demi Allah aku tidak akan mau menyapa kamu, aku tidak mau untuk masuk ke rumahmu. Padahal A dan B ini mungkin saudara. Suatu ketika B ngundang A untuk acara tertentu yang harus masuk ke dalam rumah, maka A tidak boleh bertahan, aku sudah terlanjur bersumpah sehingga aku tidak mau masuk rumahmu. Mungkin mereka sudah baikan, tapi A merasa saya tidak mau membatalkan sumpahku karena aku sudah terlanjur bersumpah. Nah, seperti ini ditegur oleh Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Janganlah kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian sehingga kalian tidak mau berbuat baik, tidak mau bertakwa, وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, dan menjalin hubungan baik di antara sesama manusia. Karena sumpah itu biasanya diucapkan dalam posisi emosi. Orang ingin menahan dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang dia inginkan, maka ditahan pakai sumpah. Biar aku tidak masuk ke rumahmu, maka dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan masuk ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan menyentuh barangmu, dan seterusnya. Nah, sumpah seperti ini tidak boleh dipertahankan. Allah Subhanahu wa taala bahkan melarang. Jangan sampai gara-gara kau menyebut nama Allah, kau jadikan nama Allah sebagai sasaran untuk berbuat baik kepada orang lain. Sehingga Allah wajibkan agar dia membayar kafarah sumpah dengan cara membatalkan, lalu dia bayar kafarah sumpah. Justru jika dilakukan terus, hal itu berdosa untuk dia. Kalau dia pertahankan, maka dia masuk kategori memutus silaturahmi dan itu berdosa. Jadi tergantung isi dari sumpah.
Kalau dia sumpah untuk maksiat, misalnya sumpah mau memukul si A, ternyata terbukti si A nggak bersalah. Tapi saya sudah terlanjur bersumpah, saya harus pukul si A. Kalau enggak nanti sumpah saya bagaimana? Kalau kau memukul si A, kau dolim dan kau akan dikisos. Boleh dikisos karena itu. Nah terus batalkan sumpahmu dan bayar kafarah. Kemudian jika kasusnya adalah dua orang sedang bertikai, si A dan B, A menuduh si B telah mengambil barang dia, dan B mengatakan demi Allah, atau demi firman Allah, saya tidak menipu. Kemudian di kemudian hari ternyata terbukti si B yang menipu. Apakah nanti kemudian akan turun kesialan, segala macam kutukan bagi si B sebagai konsekuensi dari sumpah itu, Ustaz? Ketika seseorang bersumpah dan sumpahnya ini menyalahi realita. Menyalahi realita itu dia pernah melakukan sesuatu tapi dia bersumpah tidak melakukan itu. Ini disebut dengan al-yaminul ghamus. Dan al-yamin al-ghamus termasuk dosa besar. Dosa besar. Karena dia bersumpah dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Berlindung di balik nama Allah ya. Dia menggunakan nama Allah untuk berbohong. Dan itu dosa besar. Karena sumpah itu ada dua. Ada sumpah untuk penegasan pernyataan dia terkait kejadian yang sudah berlalu. Dan ada sumpah untuk menghalangi dia melakukan sesuatu di masa mendatang. Yang pertama itu contohnya, dia bersumpah membuat pernyataan tidak sesuai realita di masa sebelumnya atau sesuai realita. Misalnya saya melihat kecelakaan. Terus saya kabarkan kepada si A, wahai A, saya melihat kecelakaan. Dan saya jujur. Lalu saya mengatakan, demi Allah saya tadi melihat kecelakaan di daerah X. Saya benar dalam hal ini karena ketika saya bersumpah saya menyampaikan sesuai realita. Tapi kalau saya menyampaikan tidak sesuai realita, demi Allah saya tidak mengambil barangmu, padahal saya mengambil. Maka saya melakukan yamin ghamus. Dan yamin ghamus itu dosa besar. Nabi SAW mengatakan, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak kalian. Wa man kana halifan falyasduq. Dan barang siapa yang bersumpah, seharusnya dia jujur. Jujur mengucapkan sumpahnya. Sehingga kalau dia bersumpah berkaitan dengan kejadian yang mau dia ceritakan, pastikan berita yang dia sampaikan benar. Yang kedua ada sumpah terkait masa mendatang. Contohnya tadi, saya bersumpah tidak akan masuk ke rumahmu. Saya bersumpah tidak akan makan A, tidak akan makan B, tidak akan makan C. Nah, sumpah seperti ini boleh dibatalkan dengan cara masuk ke dalam rumah itu atau makan barang-barang yang dia tadi sebutkan dalam sumpah. Karena ketika dia beralasan dengan sumpah untuk sampai memutus silaturahmi, untuk sampai meninggalkan sesuatu yang halal baginya, praktek seperti ini dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah yang tadi kita baca. Dan dulu Nabi SAW pernah bersumpah untuk tidak minum madu. Sampai Allah Subhanahu wa taala tegur beliau, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka untuk mencari ridho istrimu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Allah wajibkan bagi kalian untuk membatalkan sumpah kalian. Sehingga sumpah untuk masa mendatang itu boleh dibatalkan jika membatalkan itu lebih baik. Atau bahkan ketika membatalkan ini berarti kita terhindar dari maksiat seperti tadi mutus silaturahmi dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan persepsi sebagian masyarakat yang ketika menggunakan sumpah sebetulnya yang mereka takutkan lebih kepada kesialan duniawi yang akan terjadi. Oh, kamu kalau sudah sumpah, mungkin kita kenal istilah sumpah pocong dan semisalnya, artinya setelah melakukan sumpah itu kalau dia salah atau keliru dalam menyampaikan berita, hidupnya berantakan dan seterusnya. Apakah itu memang diakui dalam Islam? Kata kuncinya penyebab hidup hancur, berantakan dan seterusnya itu adalah maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
telah nampak aneka kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena maksiat manusia. Maka semua maksiat penyebab bencana Dan kesialan berarti. dan kesialan, baik yang menyangkut pribadi maupun yang menyangkut masyarakat secara umum. Sehingga seharusnya yang dia takutkan adalah maksiatnya. Dan al-yaminul ghamus itu maksiat. Maksiat. Sedangkan yang kayak tadi, sumpah untuk masa mendatang, padahal yang dia sumpahkan ini nggak benar. Misalnya memutus silaturahmi tadi ya, saudara bersumpah tidak mau menyapa adiknya, tidak mau menyapa kakaknya, bahkan tidak mau menyapa orang tuanya misalnya. Dan ini kan durhaka. Jika dia bertahan dengan sumpahnya itu, berarti dia mempertahankan durhaka. Dan itu maksiat. Maka batalkan sumpahmu, bayar kafarah, dan lakukan kemarin yang kau sumpahi untuk tidak dilakukan. Baik Ustaz. Kita sedikit kembali tentang bersumpah dengan Al-Quran. Apakah di Islam diajarkan kemudian tata cara sumpah dengan Al-Quran, dengan memegangkah, dengan ditaruh di atas kepala, atau bahkan beberapa hari lalu ada yang melakukan sumpah dengan Al-Quran dengan cara menginjak mushaf itu sendiri Ustaz? Menginjak mushaf jelas ini dosa besar, bahkan bisa jadi kekufuran. Karena salah satu di antara bentuk menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara fisik. Dan kalau bersumpah dengan Quran sendiri, ya para ulama membolehkan hal ini dalam bentuk dia megang mushaf atau mushaf ditaruh di atasnya dan seterusnya. Meskipun ini tidak menambah kekuatan sumpah. Karena kekuatan sumpah pada asalnya di kalimat yang dia baca, demi Allah. Begitu dia menyebut nama Allah, yang kau sebut ini adalah zat yang maha melihat, maha kuasa, maha menyaksikan. Sehingga kalau menyebut seperti ini seharusnya kau agungkan dia. Baik yang bersumpah mengagungkan Allah, sehingga dia gak asal-asalan untuk bersumpah. Yang menerima sumpah dia juga mengagungkan Allah dengan menerima perkataan orang itu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wa man khulifa lahu billah falyardha. Barang siapa yang diberi sumpah dengan menyebut nama Allah, maka seharusnya dia ridha. Lalu kata beliau, wa man lam yardha billah falaysa minallah. Siapa yang tidak ridha dengan Allah, berarti dia bukan bagian dari pengikut Allah. Kalau kamu mencintai Allah, ingin mengikuti aturan Allah, seharusnya kamu ridha ketika nama Allah disebut. Maka kalau orang bersumpah, demi Allah, aku tidak mengambil, itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat bagi lawan bicara untuk menerima bahwasanya orang ini benar. Kecuali kalau ada indikator kuat dia berdusta. Aku tahu Pak dia berdusta. Meskipun dengan sumpah. Walaupun dia dengan sumpah ya jelas kita tidak terima. Saya lihat dia berdusta kok. Dia bohong. Jadi misalnya ada orang makan makanan kita, ketahuan, ada buktinya. Terus setelah itu kepergok di kesempatan yang lain kita tanya, kamu makan? Enggak, demi Allah saya enggak makan. Ya percuma saja. Berarti sumpahnya tidak bisa kita terima karena jelas dia melakukan pelanggaran. Ada satu riwayat, wallahu alam apakah ini sahih atau tidak, tapi saya pernah dapatkan ini dalam beberapa keterangan yang disampaikan oleh guru kami. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu pernah melihat ada orang mengambil barang. Terus Nabi Isa mengatakan, kamu mengambil barang orang, kau mencuri. Kemudian orang itu bilang, tidak, aku tidak mencuri. Wallahi aku tidak mencuri. Demi Allah aku tidak mencuri. Lalu Nabi Isa mengatakan, u'minu billah wa kadzdzabtu basari. Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan mataku. Demi mengagungkan untuk sumpah mengagungkan nama Allah yang dia sebut dalam sumpah tadi. Berarti memang kekuatan di sumpah itu ada di kalimatnya. Yeah. Adapun caranya selama tidak mengandung maksiat, kekufuran apalagi ya, itu ada kelonggaran di sana. Nah, yang model cara seperti ini jangan sampai ada keyakinan tambahan. Seperti sumpah pocong, kemudian diyakini kalau nanti dia melanggar maka dia akan mati seketika, akan jadi pocong. Atau sumpah pakai Al-Quran, jika dia melanggar maka akan dikutuk dengan disambar petir misalnya. Nah, keyakinan seperti ini berkaitan dengan perbuatan Allah yang dia nggak tahu. Sementara dia nggak punya dalil tentang itu. Hanya katanya-katanya.
Sementara kita dalam meyakini sesuatu tidak boleh berdasarkan katanya.